Halo semua, selamat datang. Di era digital sekarang, pengadilan juga ikut bertransformasi menjadi lebih modern. Nah, hari ini kita akan membahas pendaftaran dan persidangan secara elektronik di pengadilan agama. Pertama, kita bahas kebutuhan modernisasi pengadilan lewat 5 langkah utama. Tahap pertama, cetak biru tahun 2010 sampai tahun 2035 jadi dasar arah pembaruan. Kedua, teknologi informasi bikin kerja peradilan lebih cepat dan transparan. Ketiga, layanan publik digital biar semua lebih gampang. Keempat, kemudahan berusaha di Indonesia tanpa ribet. Kelima, pelayanan simple, murah, efisien yang bikin masyarakat lebih produktif. Tata cara pendaftaran melalui e-court. 1. Pembuatan akun pengguna lain jika bukan diwakili oleh advokat. 2. Login ke aplikasi e-court. 3. Mengunggah surat kuasa berupa file PDF jika diwakili oleh advokat. 4. Mendapatkan nomor pendaftaran. Mengisi data para pihak, penggugat dan tergugat. 6. Mengunggah surat gugatan yang telah ditandatangani berupa file PDF atau RTF, serta surat bukti berupa file PDF. Kemudian mengklik tombol disclaimer. 7. Menunggu eskum yang harus dibayarkan bersama FA. 8. Melakukan pembayaran panjar biaya perkara, e-payment. Nah, sekarang kita bahas persidangan elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. E-litigasi, persidangan elektronik. 1. Jadwal persidangan yang sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. 2. Penyampaian dokumen oleh para pihak. 3. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. 4. Mekanisme kontrol, menerima, memeriksa, meneruskan oleh majelis hakim terhadap dokumen yang diupload para pihak. 5. Kedua belah pihak dapat mengirimkan dokumen. Selama belum diverifikasi oleh majelis hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. Nah, sekarang tahapan persidangan elektronik dimulai dari sidang terbuka untuk umum dengan kehadiran para pihak secara langsung. Pada tahap awal dilakukan pemeriksaan identitas, pencocokan dokumen asli seperti surat kuasa dan gugatan, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, hakim menawarkan persetujuan kepada tergugat. Bila setuju, maka persidangan beralih ke e-litigasi. Bila tidak, maka dilanjutkan secara hibrid. Setelah itu dilakukan skor sidang, upaya damai, penjelasan tentang mediasi termasuk pemilihan mediator, hingga penyampaian penetapan mediator. Proses kemudian berlanjut dengan penundaan sidang untuk tahap mediasi. Nah, sekarang memasuki tahap kedua. Persidangan diawali dengan pembacaan laporan hasil mediasi. Bila mediasi gagal, majelis tetap berupaya mendamaikan para pihak. Selanjutnya dibuat dan ditetapkan court calendar, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, lalu sidang ditunda sesuai jadwal untuk penyampaian jawaban elektronik oleh tergugat melalui sistem pengadilan. Pada tahap ketiga, sidang berlangsung terbuka untuk umum dengan kehadiran para pihak secara elektronik. Hakim memeriksa serta memverifikasi jawaban dari tergugat, lalu meneruskannya. Jika perkara perceraian, sidang terlebih dahulu tertutup untuk umum. Selanjutnya, sidang ditunda sesuai jadwal agar penggugat dapat menyampaikan replik melalui aplikasi e-court. Tahap keempat dimulai dengan sidang terbuka untuk umum dan kehadiran para pihak secara elektronik. Hakim memeriksa serta memverifikasi replik dari penggugat, kemudian meneruskannya. Bila perkara perceraian, sidang terlebih dahulu tertutup untuk umum. Sidang lalu ditunda sesuai jadwal agar tergugat dapat menyampaikan duplik secara elektronik melalui sistem pengadilan. Pada tahap kelima, sidang kembali terbuka untuk umum dengan para pihak hadir secara elektronik. Hakim memeriksa serta memverifikasi duplik dari tergugat sebelum meneruskannya. Jika perkara perceraian, sidang terlebih dahulu tertutup untuk umum. Setelah itu,
Sidang ditunda sesuai jadwal untuk agenda pembuktian, dan penggugat serta tergugat diminta hadir langsung di ruang sidang pengadilan agama. Tahap ke-6 adalah pembuktian dari pihak penggugat. Sidang berlangsung terbuka untuk umum dengan kehadiran langsung para pihak. Agenda dimulai dengan pemeriksaan bukti tertulis dan saksi, baik dari tergugat maupun penggugat. Setelah itu sidang ditunda untuk memberi kesempatan pembuktian tergugat disertai upaya damai dari majelis. Bila perkara perceraian, sidang dilanjutkan secara tertutup. Tahap ke-7 adalah pembuktian dari pihak tergugat. Sidang digelar terbuka untuk umum dengan kehadiran langsung. Tergugat menyampaikan bukti tertulis dan saksi, lalu sidang ditunda untuk agenda kesimpulan. Majelis tetap berupaya mendamaikan para pihak, dan jika perkara perceraian sidang berlanjut secara tertutup. Terakhir, Ketua Majelis memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mengunggah kesimpulan melalui sistem pengadilan. Pada ke-8 ini, sidang dilakukan terbuka untuk umum dengan kehadiran pihak secara elektronik. Majelis hakim meneliti kesimpulan yang diajukan, dan jika terkait perceraian, sidang dapat ditutup sementara. Pembacaan putusan dijadwalkan sesuai court kalender. Lalu tahap terakhir, sidang dilakukan terbuka untuk umum dengan kehadiran para pihak secara elektronik. Ketua Majelis membacakan putusan, yang amar putusannya dicatat dalam BAS, kemudian mengunggah file putusan dalam format PDF ke sistem informasi pengadilan. Panitera menandatangani putusan secara digital setelah memasukkan pasfrase. Nah, sekian penjelasan mengenai pendaftaran dan persidangan elektronik di Pengadilan Agama. Terima kasih atas perhatiannya.